Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Iza Khairofiq dengan NIM terakhir 136 dari kelas sipil bangunan gedung G1 dan dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester Mekanika Rekayasa 2. Dan ini adalah soal dari ujian tengah semester Mekanika Rekayasa 2. Jadi dalam menghitung soal Mekanika Rekayasa 2 ini dikerjakan dengan cara 3 metode. Yang pertama adalah metode kesetimbangan titik buhul, yang kedua adalah metode Ritter, dan yang ketiga adalah metode Cremona. Lalu yang pertama saya akan menghitung dengan metode kesetimbangan titik buhul. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung RAV. Dalam menghitung RAV, saya menggunakan rumus seperti ini. Lalu menghasilkan RAV-nya menjadi 42,5. Lalu setelah ketemu RAV-nya, saya lanjut mencari RBV. Saya menggunakan rumus seperti ini dan menghasilkan RBV-nya 42,5 juga. Lalu setelah ketemu RAV dan RBV, dilanjut ke uji coba sigma KV. Saya menggunakan rumus ini RAV plus RBV min P1 plus P2 plus P3 plus P4 dan plus P5. Lalu menghasilkan 0, sehingga dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu setelah dari sigma KV lanjut ke analisis besar sudut. Pertama-tama saya mencari panjang dari AF. Saya menggunakan rumus Pythagoras, lalu menghasilkan 3,28 panjang dari AF. Lalu setelah itu saya mencari cos A-nya dan menghasilkan 0,61. Setelah mencari cos A-nya, mencari sin A dan menghasilkan 0,793. Lalu setelah itu lanjut dengan mencari panjang dari CG. Saya juga menggunakan rumus Pythagoras. Lalu panjang dari CG adalah 3,471. Lalu setelah ketemu panjang dari CG, dilanjut mencari cos A-nya dan menghasilkan 0,663. Lalu setelah itu, setelah ketemu cos A-nya, dilanjut dengan mencari sin A dan ketemu 0,749. Lalu dilanjut dengan menghitung gaya batang struktur merata. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari F1. Saya menggunakan rumus seperti ini, yaitu sigma VA, dan menghasilkan F1 sama dengan min 33,417. Lalu setelah ketemu F1, dilanjut ketemu dengan F2. Dilanjut mencari F2. Saya menggunakan sigma KH dan menghasilkan F2-nya 20,384. Lalu setelah itu lanjut mencari titik C dan ditemukan persamaan seperti ini, yaitu F3 plus F5 dikali 0,749 sama dengan 0. Itu adalah persamaan 1. Lalu setelah ketemu persamaan 1, dilanjut mencari persamaan 2. Saya menggunakan rumus seperti ini dan menghasilkan persamaan F6
plus F5 dikali 0,749 sama dengan F2. Lalu setelah itu lanjut ke pencarian F3. Saya menggunakan rumus seperti ini dan menghasilkan F3-nya 11,5. Lalu setelah mencari F3, dilanjut mencari F4. Saya menggunakan sigma HF dan menghasilkan F4-nya min 20,384, maaf. Lalu setelah ketemu F4, disubstitusikan F3 ke persamaan 1. Jadi ini adalah persamaan tadi untuk mencari F5. Kan tadi F3-nya udah ketemu, lalu dimasukkan dan hasilnya min 15,354. Lalu setelah ketemu F5-nya, F5 disubstitusi ke persamaan kedua. Jadi ini adalah persamaan kedua tadi. Lalu F5-nya kan udah ketemu, lalu dimasukkan ke sini dan disubstitusi dan menghasilkan F6 sama dengan 31,884. Lalu setelah itu lanjut ke titik D. Titik D itu menggunakan sigma VD sama dengan 0. F7-nya juga 0. Lalu setelah mencari F7, lanjut mencari F10. F10 dengan cara sigma HD sama dengan 0. Lalu F10 min F6 sama dengan 0. Setelah itu F10 sama dengan F6. Dikarenakan F10 tadi sudah ketemu, hasilnya ini dikarenakan F6 tadi sudah ketemu, hasilnya 31,884. Jadi hasil dari F10 dan F6 itu sama saja, yaitu 31,884. Titik D dan sudah ketemu, lanjut ke titik G. Saya menggunakan rumus sigma VG dan menghasilkan F8-nya sama dengan min 17,145. Lalu setelah F8-nya sudah ketemu, lanjut mencari F9. Saya mencari F9 itu menggunakan sigma HG. Saya menggunakan rumus ini, yaitu F9 min F4 plus F8 cos ini min F5 cos ini sama dengan 0 dan menghasilkan F9-nya 19,197 kN. Lalu setelah mencari titik G, lanjut mencari titik E. Saya menggunakan rumus seperti ini, yaitu sigma VE sama dengan 0, F11 plus min 17,145 dikali sin dari ini, yaitu 0,749 sama dengan 0, dan menghasilkan F11-nya 12,841 kN. Lalu setelah mencari F11, dilanjut mencari F13. Saya menggunakan rumus seperti ini dan menghasilkan F13-nya 20,384 kN. Cara menghitungnya adalah F13 min F10 min F8 dan cos dari ini, yaitu 0,663. Setelah dijumlah menghasilkan F13-nya 20,384. Lalu setelah mencari F13, lanjut mencari F12.
Saya menggunakan rumus seperti ini, yaitu sigma VB sama dengan 0, yaitu RBV plus F12, dan sin dari ini min P5 sama dengan 0. RBV-nya tadi 42,5 plus F12 yang dicari, lalu sin dari ini adalah 0,793 dan P5 adalah min 16 sama dengan 0. Lalu setelah dijumlah ditemukan hasil seperti ini, yaitu F12-nya min 33,417 kN. Lalu setelah sudah ketemu semua dari F1 ke F13, dilakukan pembuktian apakah sudah benar atau belum, yaitu dengan sigma HB sama dengan 0. Dengan cara F13 min F12 dikali cos seperti ini sama dengan 0. F13-nya tadi adalah 20,384 min F12-nya min 33,417 dikali cos ini adalah 0,61 sama dengan 0. Dan setelah dijumlah sama dengan 0. Dan jika sudah ketemu 0 dapat dilanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode Ritter. Ini adalah penjelasan atau permulaan dari metode Ritter. Lalu langkah pertama yang diambil untuk mengerjakan metode Ritter adalah dari potongan 1. Saya menggunakan rumus ini sigma MC sama dengan 0, yaitu RAV kali 2 min P1 kali 2 min F1 sin seperti ini min 2 dan dikali 2 sama dengan 0, dan menghasilkan F1-nya sama dengan min 33,417 kN. Lalu setelah itu lanjut mencari F2. Saya menggunakan rumus ini sigma MF sama dengan 0, yaitu RAV kali 2 min P1 kali 2 min F2 dikali 2 kali 2,6 sama dengan 0. Jadi RAV-nya 42,5 dikali 2 min P1-nya 16 dikali 2 plus min F2 dikali 2,6, dan setelah dijumlah menghasilkan F2-nya 20,384 kN. Setelah dari potongan 1 lanjut ke potongan 2. Saya menggunakan rumus ini sigma MC sama dengan 0, yaitu F4 dikali 2,6 min F1 cos seperti ini dikali 2 kali 6 sama dengan 0. Dan setelah dijumlah menghasilkan F4-nya min 20,384 kN. Lalu setelah mencari F4, dilanjut mencari F3. Saya menggunakan rumus ini sigma MA sama dengan 0, yaitu F3 dikali 2 min F1 sin ini dikali 2 min P2 kali 2. Dikarenakan F3-nya dicari, jadi min 2 kali F3 min dalam kurung min 33,417 dikali 0,793 kali 2 min P2-nya 15 dan dikali 2 sama dengan 0, dan menghasilkan F3-nya min 20,384 kN. Lalu setelah dari potongan 2 lanjut ke potongan 3. Saya menggunakan rumus seperti ini untuk mencari F5, yaitu sigma MD sama dengan 0. Lalu setelah ini dijumlahkan ketemu F5-nya. Jadi ditemukan F5-nya min 15,354 kN. Lalu setelah
dari F5 lanjut mencari F6. Saya menggunakan rumus seperti ini untuk mencari F6, dan setelah dijumlah ditemukan F6 nya menjadi 31,884 kN. Lalu setelah dari potongan 3 lanjut ke potongan 4 untuk mencari F10. Saya menggunakan rumus ini untuk mencari F10, yaitu sigma mq sama dengan 0, F10 dikali 2,4 min F6 dikali 2,4 sama dengan 0, yaitu F10 sama dengan F6, jadi F10 nya 31,883 kN. Lalu setelah dari mencari F10 saya mencari F7, dan setelah dicari F7 ternyata F7 nya sama dengan 0 kN. Lalu setelah itu lanjut ke potongan 5, yaitu potongan 5 untuk mencari F8. Saya menggunakan rumus seperti ini untuk mencari F8, dan setelah dijumlah ketemulah F8 nya yaitu min 17,145 kN. Lalu setelah mencari F8 saya lanjut mencari F9 dengan rumus seperti ini, yaitu sigma mt sama dengan 0. Saya menggunakan rumus ini dan akhirnya ketemu F9, yaitu 19,197 kN. Lalu setelah itu lanjut ke potongan 6, yaitu sigma mh sama dengan 0. Untuk mencari F13, saya mencari F13 dengan rumus seperti ini, dan yang ketemu F13 nya yaitu 20,384 kN. Lalu setelah ketemu F13 lanjut mencari ke F11. Saya mencari F11 dengan rumus sigma mp sama dengan 0. Lalu setelah dijumlahkan rumusnya ini dan sudah dikerjakan, jadi F11 nya sama dengan 12,841 kN. Lalu dari potongan 6 lanjut ke potongan 7. Saya di potongan 7 ini untuk mencari F12, dan saya menggunakan rumus ini sigma ME sama dengan 0, dan dihasilkan F12 nya sama dengan min 33,417 kN. Lalu setelah dari rumus metode Ritter lanjut ke metode Cremona. Pertama-tama ditentukan dulu daftar poligon gaya. A. RAV min P1 min F1 min F2. C. F2 min F3 min F5 min F6. F. F3 min F1 min F4. G. F7 min F5, F4, F9, F8, P3, dan seterusnya. Dan saya menentukan skalanya, jaraknya 1 cm sama dengan 1 meter, gayanya 1 cm sama dengan 5 kN. Dan ini adalah hasil kerja saya. Dan ini adalah terusannya tadi untuk mencari Cremona. Ini adalah F1 dari ini adalah F1 sampai F13 dari metode Boole. Dan jika min saya tulis di sini, dan jika plus hasilnya ditulis di sini. Dan ini adalah hasil F1 sampai F13 dari metode Ritter. Lalu ini adalah langkah terakhir dari metode Cremona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.